Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Malia dari Prodi Ilmu Komunikasi Paralel 1 semester 2 dengan NPM 41182000003. Di video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan soal-soal yang diberikan dari dosen Parizal untuk memenuhi ujian akhir semester 2 dari mata kuliah Karakter Keislaman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang menontonnya. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu halal, yang memiliki arti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang sering kita dengar. Thayyiban sendiri memiliki arti kata baik, yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Dan kita sebagai umat muslim diharuskan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Surat Al-Baqarah ayat 168. Macam-macam makanan haram itu: 1. Bangkai binatang apapun, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua itu darah, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga itu daging babi. Yang keempat itu daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hewan yang disembelih untuk tumbal atau persembahan berhala. Demikian juga makanan yang dihidangkan untuk sesajen, makam, pohon keramat atau berhala tertentu. Yang kelima itu hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Yang keenam itu hal-hal yang kotor dan menjijikan, sebagai misalnya tikus, lalat, kotoran belatung, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam minuman haram: 1. Semua minuman yang memabukkan, demikian juga minuman yang berpotensi menimbulkan mudarat serta merusak tubuh, akal, jiwa, dan moral. Misalnya arak, bir, kamar, narkotika, dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh, kamar itu bisa berasal dari perasaan anggur, kismis, kurma, gandum, jelai, maupun jagung. Sungguh aku melarang kalian mendekati apa saja yang memabukkan. Abu Daud dan Ibnu Hibban. Yang kedua itu minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga itu minuman yang tidak diperbolehkan dari cara yang haram, seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Adapun makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal adalah yang seharusnya kita makan dan minum. Dalam Islam, makanan dan minuman halal ini terbagi dengan bermacam-macam. Semua manusia mengonsumsi, ini khususnya mayoritas masyarakat Islam. Ada dalil yang membahas tentang makanan dan minuman halal. Ada juga kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Berikut ini dalil yang membahas tentang makanan dan minuman halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang haram karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Macam hukum pernikahan Islam. 1. Wajib. Wajib hukumnya bagi orang yang mengharapkan keturunan agar dia tidak terjebak dalam perzinahan. Untuk tipe alasan seperti ini, suka ataupun tidak, hukumnya wajib bagi dia untuk menikah. Meskipun dengan pernikahan itu nanti bisa menyebabkan terputusnya amalan ibadah sunnah. Yang kedua itu makruh. Makruh menikah bagi orang yang tidak menyukai
pernikahan dan tidak menghendaki atau tidak memiliki keinginan mempunyai keturunan. Di samping itu nanti bisa menyebabkan terputusnya amalan ibadah sunnah. Yang ketiga itu mubah. Menikah jadi mubah bila orang yang bersangkutan tidak takut terjebak zina, tidak tertarik memiliki keturunan, dan pernikahannya tidak menyebabkan terputusnya amalan ibadah sunnah. Yang keempat itu haram. Pernikahan jadi haram bila menyakiti pasangan seperti impoten, frigid, kelainan seks, tidak mampu memberi nafkah lahir batin. Meskipun menikah dengan berlandaskan cinta, menjauhi dosa zina, dan mendapatkan keturunan. Yang kelima, sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bagi laki-laki taik, yaitu laki-laki yang sudah mampu secara finansial. Kuat sekali keinginannya untuk bersetubuh. Kuat sekali keinginannya untuk punya keturunan, meskipun ia disibukkan dengan urusan beribadah. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan. Adapun syarat dan rukun-rukun nikah dalam Islam. Menikah adalah salah satu sunnah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus untuk meneruskan keturunan. Menikah banyak keutamannya. Salah satunya tentu saja bisa menghindari zina. Berikut syarat sah nikah. Satu itu ada calon mempelai pria dan perempuan. Yang kedua itu adanya wali bagi perempuan. Dan yang ketiga adanya 2 orang saksi, yaitu orang yang sudah balik, berakal, dan diutamakan tidak fasik. Yang keempat itu adanya mahar. Yang kelima itu ijab dan qabul. Dan juga rukun syah nikah. 1. Mempelai pria dan wanita beragama Islam. Yang kedua, laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan. Yang keempat itu tidak sedang ihram. Yang kelima itu pernikahan tidak atas paksaan. Macam-macam talak. Talak kinayah. Jenis talak ini diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas makna dan arti pemahamannya. Contohnya seperti kita sudah tidak bisa mempertahankannya lagi, ucap si suami. Talak sarih, sebaliknya, talak ini sudah mengandung kata-kata yang jelas, makna dan tujuannya dengan bunyi, aku minta kita pisah. Contohnya, yang selanjutnya itu talak 1, yaitu peringatan pertama yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Yang kedua itu talak 2, talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk kedua kalinya maupun 2 ucap langsung. Berikutnya talak 3, ucapan talak yang dijatuhkan sebanyak 3 kali maupun talak 3 yang diucapkan pertama kalinya. Berikutnya talak bid'i, jenis talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang digauli saat haid dan dalam keadaan suci. Berikutnya talak sunni. Talak ini diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan kondisi istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Berikutnya talak la sunni wala bid'i, jenis talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid atau belum balik ataupun telah menopause. Berikutnya talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh dirujuk kembali, yakni baik talak sugro dan kubro. Berikutnya talak raj'i. Macam-macam talak ini memperbolehkan merujuk kembali setelah bercerai, namun syaratnya merujuk saat istri sedang dalam masa iddah. Jika istri sudah berada di luar masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Berikutnya talak mualak. Jenis talak mualak adalah talak yang memiliki syarat tertentu, yakni dijatuhkan apabila syarat suami tidak terwujud dengan baik melalui ucapan. Sebagai contoh, kalau sampai kita nggak punya anak laki-laki, aku talak kamu, dan sang istri mengandung anak perempuan. Ada beberapa syarat rujuk yang perlu dipenuhi agar menjadi sah di mata agama. 1. Syarat rujuk dari sisi istri adalah istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan seksual dengan sang suami. Jika suami menalak istri yang belum pernah melakukan hubungan seksual bersama, ia nggak berhak mengajak rujukan. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama. Yang kedua, syarat rujuk dari sisi suami
adalah ia nggak boleh merasa terpaksa kala mengajak rujuk istrinya berakal sehat dan sudah akil balik atau dewasa. Yang ketiga itu talak yang jatuh bukanlah talak 3, melainkan talak raj'i. Yang keempat itu talak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, istri menjadi talak bain. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddah, dan suami nggak dapat mengajak istrinya untuk rujukan. Yang kelima, rujuk dilakukan pada masa iddah atau masa menunggu istri. Jika sudah lewat dari masa iddah, suami nggak dapat mengajak istri untuk rujuk kembali, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama fikih. Yang keenam itu adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan. 1. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Untuk memastikan kita bisa membangun keluarga yang sakinah, maka kita harus bisa menentukan kriteria pasangan yang dicari dengan tepat. Tanpa pemilihan pasangan yang cermat, akan sulit mencapai kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kedua itu memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Syarat utama lainnya dalam berumah tangga adalah mawaddah, yaitu artinya cinta yang mengebu, dan ramah, yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Yang ketiga itu memelihara saling pengertian. Sebuah perkawinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada saling pengertian antar suami dan istri. Tumbuhkanlah rasa itu baik-baik. Yang keempat itu landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Tentu saja, cara membina rumah tangga sakinah dan cara membina rumah tangga yang baik adalah dengan melandasinya dengan ajaran agama Islam. Yang kelima itu mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Sebuah rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang akan membuat sengsara orang-orang yang ada di dalamnya. Yang keenam itu tidak lupa bersyukur. Untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan terjadi jika suami dan istri tidak lupa bersyukur untuk beberapa hal kecil lainnya setiap mereka berdoa kepada Allah. Pernikahan tanpa restu orang tua dengan mengatasnamakan cinta adalah hal yang keliru jika kita melakukannya, karena akan berakibat fatal ke depannya. Salah satunya tidak sah pernikahannya. Jika sebuah pernikahan tidak sah, akan berubah menjadi perzinahan, dan itu adalah suatu dosa yang besar untuk seorang wanita maupun laki-laki. Sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan, kita harus mengerti apa itu cinta, sehingga tidak menyalahartikan cinta. Segala hal dilakukan dan menghalalkan segala cara dengan atas nama cinta. Cinta adalah fitrahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menyikapinya dibicarakan secara kekeluargaan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, mencarikan pengganti yang lebih baik khususnya dari sisi akhlaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena setelah menikah, kita akan hidup bersama karakter masing-masing pasangan tersebut. Berikutnya, jika sudah terjadi pernikahan tersebut, maka ikhlaskan saja, restui hubungan mereka, lalu doakan yang terbaik untuk mereka. 1. Ketidaksiapan membina rumah tangga. Yang kedua, ketidakdewasaan. Yang ketiga, mendapatkan dengan cara yang salah. Keempat, tidak mengenal satu sama lain. Kelima, tidak didasari rasa cinta. Keenam, menikah dengan adanya paksaan. Ketujuh, kurangnya pemahaman agama. Dalam Islam, memang poligami diperbolehkan. Hukumnya sah. Yang terpenting, ia bisa berlaku adil terhadap istri pertamanya. Poligami bisa juga hadir karena untuk sebagai solusi, bukan keinginan sesuka hati. Dan poligami hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang mampu, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,
terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.